Halo semuanya. Baik, sebelum kami memaparkan materi kami, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Graciana Maria Jawasogen dan juga bersama teman saya Permata Humau. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi kami terkait dengan hakikat keterampilan menulis. Nah, pada materi terkait hakikat keterampilan menulis ini, ada 4 topik yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu terkait dengan konsep menulis. Yang kedua yaitu menulis sebagai proses. Yang ketiga, keterampilan menulis permulaan. Dan yang keempat yaitu keterampilan menulis lanjutan. Baik, kita masuk saja pada pembahasan yang pertama yaitu konsep menulis. Nah, terkait dengan konsep menulis ini, kita perlu mengetahui apa yang dimaksudkan dengan menulis. Nah, jadi pada dasarnya, menulis bukan hanya terkait dengan menghasilkan perasaan dan juga pikiran, tetapi tentang bagaimana kita mengekspresikan pikiran, wawasan, pengetahuan, serta pengalaman hidup seseorang itu sendiri dalam kata-kata tertulis. Nah, menulis merupakan kegiatan yang produktif dan juga ekspresif dengan cara mengungkapkan gagasan yang ada dalam pikiran kita ke dalam bentuk tulisan. Jadi di sini di mana sudah dijelaskan bahwa menulis adalah kegiatan yang produktif dan juga ekspresif. Nah, jadi kegiatan yang produktif itu di mana suatu kegiatan menulis yang melahirkan produk berupa teks, cerita yang memiliki nilai guna tertentu. Nah, adapun kegiatan yang ekspresif yang mana melalui tulisan seseorang bisa mengekspresikan jati dirinya. Nah, yang kedua yaitu ada keterampilan menulis. Jadi suatu karangan ataupun tulisan bisa dilihat dari bahasa yang dipakai, isi karangan ataupun tulisan, serta format maupun metode penyajiannya. Nah, biasanya bahasa yang dipakai dalam sebuah karangan atau tulisan bisa memakai bahasa yang sulit, lancar, mudah, dan juga sederhana. Karangan ataupun tulisan yang terstruktur dengan baik selalu mengandung 3 elemen utama. Yang pertama yaitu introduksi atau pendahuluan. Nah, pada bagian pendahuluan berfungsi sebagai pembuka yang membangkitkan atau menarik minat pembaca serta memaparkan ide pokok ataupun tema dari karangan itu sendiri. Nah, pada pendahuluan ini, menulis itu merupakan keterampilan yang begitu penting karena dapat digunakan dalam menyampaikan ide ataupun gagasan kita. Ya, yang kedua yaitu ada isi tulisan atau body. Nah, pada bagian isi berperan untuk menguraikan ide pokok ataupun tema secara mendalam dan juga teratur agar pembaca dapat memahami maksud karangan yang jelas serta menjadi jembatan antara pendahuluan dan juga penutup. Nah, pada bagian isi ini merupakan bagian yang memaparkan gagasan ataupun argumen ataupun cerita yang sesuai dengan tujuan tulisan, sesuai dengan tujuan yang ingin kita sampaikan atau ingin kita tuangkan dalam tulisan. Yang ketiga yaitu penutup atau konklusi. Nah, pada bagian penutup berfungsi untuk merangkum isi karangan, menegaskan kembali pokok-pokok pikiran, serta memberikan kesan akhir yang kuat kepada pembaca, serta kesimpulan. Nah, pada bagian penutup ini berfungsi untuk merangkum pokok pikiran ataupun memberikan saran. Nah, kita masuk pada pembahasan yang ketiga terkait dengan tujuan menulis. Nah, menurut Hugo Hartig dalam Tarigan tahun 1986 mengemukakan bahwa tujuan dari menulis yaitu yang pertama, assignment purpose atau tujuan penugasan. Nah, jadi tujuan dari penugasan ini sebenarnya tidak ada tujuannya sama sekali.
Nah, seorang penulis menulis sesuatu dikarenakan dia ditugaskan untuk melakukannya, bukan karena kehendaknya sendiri. Yang kedua ada altruistic purpose atau tujuan altruistik. Nah, jadi tujuan menulis itu merupakan tujuan dalam untuk menyenangkan pembaca, menghindari kesedihan pembaca, dan juga membantu pembaca dalam memahami suatu kalimat ataupun teks yang tertulis dan berbagai macam tujuan lainnya. Yang ketiga ada persuasive purpose atau tujuan persuasif. Nah, jadi tujuannya ini merupakan tujuan di mana agar kita dapat meyakinkan pembaca tentang kebenaran dari ide-ide yang diungkapkan. Yang keempat ada informational purpose atau tujuan penerangan. Nah, jadi tujuannya adalah supaya memberikan informasi ataupun penjelasan ataupun klarifikasi kepada pembaca. Yang kelima ada self-expressive purpose atau tujuan pernyataan diri. Nah, tujuannya adalah untuk mengungkapkan perasaan, pendapat, pikiran kita maupun pengalaman pribadi dari seorang penulis. Yang berikut kita masuk pada topik yang kedua, yaitu terkait dengan menulis sebagai proses. Nah, jadi menulis sebagai suatu proses menuangkan gagasan ataupun pikiran dalam bentuk tertulis. Nah, jadi menulis sebagai proses berpikir berarti bahwa sebelum dan atau saat setelah menuangkan gagasan dan juga perasaan secara tertulis, diperlukannya keterlibatan proses berpikir. Nah, pengertian dan hakikat menulis sesungguhnya memuat tentang suatu proses berpikir, gagasan yang dituangkan dalam kalimat ataupun paragraf dapat dianalisis kelogisannya. Nah, menulis dan proses berpikir berkaitan erat dengan menghasilkan suatu karangan yang baik yang merupakan manifestasi dari keterlibatan proses berpikir. Nah, terdapat berbagai pendekatan dalam menulis. Yang pertama yaitu pendekatan frekuensi. Pada pendekatan frekuensi ini menyatakan bahwa banyaknya latihan menulis ataupun mengarang sekalipun tidak dikoreksi akan mempertinggi keterampilan menulis seseorang. Nah, jadi pada pendekatan frekuensi ini lebih menekankan pada pengulangan kata, seperti guru meminta siswa untuk menulis kembali 10 kata, yakni kata mercusuar, untuk melatih hafalan ejaan mereka. Yang kedua ada pendekatan gramatikal, yang mana pada pendekatan gramatikal ini berpendapat bahwa pengetahuan ataupun penguasaan seseorang akan struktur bahasa akan mempercepat kemahirannya dalam menulis. Nah, pada pendekatan gramatikal ini lebih berfokus pada aturan dan juga tata bahasa. Yang ketiga ada pendekatan koreksi, yang mana pada pendekatan koreksi ini berkeyakinan bahwa banyaknya koreksi ataupun masukan yang diperoleh seseorang akan tulisannya dapat mempercepat penguasaan kemampuannya dalam menulis. Nah, pada pendekatan koreksi ini lebih menekankan pada perbaikan akan kesalahan siswa. Yang keempat ada pendekatan formal, yang mana pada pendekatan formal ini lebih menekankan bahwa perolehan keterampilan menulis terjadi bila pengetahuan bahasa, pengalineaan, pewacanaan, serta konvensi atau aturan penulisan dikuasai dengan baik. Nah, pada pendekatan formal ini mengajarkan bahasa dengan struktur yang resmi yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada pada buku. Nah, keterampilan menulis permulaan merupakan keterampilan awal dalam keterampilan menulis yang meliputi cara memegang pensil, menuliskan bentuk huruf dengan benar, menulis rapi, menuliskan kalimat sederhana, dan menulis tegak bersambung.
Nah, menulis permulaan merupakan fase yang sangat penting bagi siswa karena pada tahap ini siswa merubah bunyi yang mereka dengar menjadi lambang bunyi seperti angka dan huruf. Nah, keterampilan menulis ini merupakan bagian yang sangat penting bagi siswa, apalagi siswa sekolah dasar. Nah, tujuan dari keterampilan menulis permulaan yaitu membangun dan mengembangkan keterampilan menulis dengan benar. Yang berikut adalah tahap-tahap dalam persiapan keterampilan menulis. Nah, yang pertama itu ada tahap persiapan, di mana siswa harus melatih koordinasi jari dan tangan untuk memegang alat tulis dengan benar, termasuk latihan mencoret, mewarnai, dan menciplak. Yang kedua adalah pengenalan huruf seperti bentuk, nama, dan bunyi huruf menggunakan berbagai media seperti gambar, lagu, maupun video game. Yang ketiga adalah kemampuan anak untuk membedakan bunyi bahasa seperti membedakan rima, awal kata, dan suku kata. Yang berikut adalah tahap membangun keterampilan menulis dasar. Nah, di situ yang pertama adalah membantu menulis huruf untuk membantu anak menulis huruf dengan benar, baik itu huruf kapital maupun huruf kecil. Yang kedua adalah merangkai huruf menjadi kata untuk membantu anak menggabungkan huruf menjadi kata sederhana. Nah, yang berikutnya adalah menyusun kalimat sederhana untuk membantu anak menyusun kata menjadi sebuah kalimat sederhana. Dan yang ketiga ada tahap pengembangan keterampilan menulis, di mana pada tahap ini yang pertama itu menyusun kalimat kompleks ini dapat membantu anak untuk membuat kalimat kompleks dengan menggunakan tanda baca dan kata sambung. Yang kedua, membuat paragraf membantu anak menyusun beberapa kalimat yang berkaitan untuk membuat suatu paragraf. Dan yang ketiga, membuat cerita pendek. Nah, ini membantu anak menulis cerita pendek dengan struktur awal, tengah, dan akhir. Yang berikut adalah metode dan strategi yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan menulis permulaan. Yang pertama yaitu penggunaan metode berbasis gambar. Nah, metode ini dapat meningkatkan kreativitas karena gambar memberikan inspirasi dan memudahkan anak menggabungkan ide menjadi kalimat sederhana. Anak-anak juga lebih teliti dalam mengamati detail gambar dan belajar menghubungkan gambar dengan kata-kata sehingga kosakata dan kemampuan menyusun kalimat anak meningkat. Yang kedua adalah pelatihan menulis dengan bermain. Nah, metode ini efektif untuk membantu anak yang baru belajar menulis dengan memasukkan unsur permainan ke dalam pembelajaran. Anak-anak lebih bersemangat aktif dalam mengikuti proses pembelajaran karena akan terasa lebih menyenangkan. Nah, melalui metode ini bukan saja kemampuan menulis anak yang meningkat, tetapi kemampuan bersosialisasi, kreativitas, juga kerjasama anak juga akan meningkat. Yang berikut adalah pengembangan keterampilan menulis melalui cerita pendek. Nah, melalui menulis cerita pendek, siswa belajar memilih kata yang tepat, mengembangkan karakter, dan memahami struktur cerita. Nah, metode ini mendorong siswa menggabungkan ide menjadi cerita singkat, merangsang imajinasi, dan mendorong siswa menyusun alur cerita. Nah, latihan ini membantu siswa membangun narasi yang jelas, logis, menarik, sehingga kemampuan menulis siswa meningkat secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah koreksi menyeluruh dan berkelanjutan. Nah, metode ini sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. Dengan memberikan umpan balik yang tepat dan teratur, siswa dapat memperbaiki kesalahan dalam tata bahasa dan struktur penulisan mereka. Nah, proses koreksi yang konsisten membantu siswa belajar dari kesalahan, memperbaiki tulisan, menggunakan kosakata yang tepat, dan menjadi lebih teliti dalam menulis. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam keterampilan menulis lanjutan. Nah, keterampilan menulis lanjutan merupakan keterampilan menulis yang berkembang dari menulis permulaan.
Keterampilan menulis lanjutan meliputi kegiatan menulis paragraf berdasarkan gambar, mengarang bebas, mengarang berdasarkan kerangka, dan membuat karangan dengan beberapa gambar. Pada tahap ini, peserta didik akan memperoleh pemahaman tentang huruf yang digunakan untuk menulis dan membuat paragraf yang baik. Nah, tujuan dari menulis lanjutan adalah agar peserta didik mampu menuangkan pikiran dan perasaannya dengan bahasa tulis secara teratur dan lebih teliti. Dalam menulis lanjutan, terdapat 2 kelompok teknik utama, yaitu teknik menulis cerita untuk keperluan sehari-hari. Nah, teknik menulis cerita meliputi menyusun kalimat, meniru model, menyusun paragraf, menceritakan kembali, dan membuat cerita baru. Sedangkan menulis untuk keperluan sehari-hari mencakup menulis surat, pengumuman, mengisi formulir surat undangan, iklan, dan daftar riwayat hidup. Ada 5 jenis tulisan tingkat lanjut, yaitu yang pertama, deskripsi. Nah, menulis deskripsi berarti menjelaskan sesuatu secara jelas berdasarkan kesan penulis dari pengalaman, perasaan, sehingga pembaca dapat melihat, mendengarkan, dan merasakan apa yang ditulis. Yang kedua, eksposisi. Nah, menulis eksposisi adalah jenis tulisan yang ditulis untuk menyajikan atau menyampaikan informasi secara jelas mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Dapat dilengkapi dengan bukti-bukti konkret sehingga pembaca dapat mengetahui informasi yang sebenarnya. Yang berikut, argumentasi. Tulisan argumentasi adalah tulisan yang memuat penjelasan, alasan, dan pendapat yang mengarah pada suatu simpulan. Argumen ditulis untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Oleh karena itu, penulis harus menyajikan paragraf argumen secara logis, kritis, sistematis, serta memberikan bukti-bukti kuat terkait argumentasinya. Yang berikut, narasi. Narasi adalah jenis tulisan yang menyampaikan peristiwa secara konsisten dan jelas. Teks narasi biasanya mencakup karakter, lokasi, waktu, peristiwa, dan konflik. Dan yang terakhir yaitu persuasi. Nah, tulisan persuasi adalah tulisan yang bertujuan untuk membujuk dan menasihati pembaca untuk mengikuti apa yang diungkap penulis dalam paragraf.